Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kopi, jarjok, gorengan, bala-bala, cabe, sudah siap? Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut pada saat formasi penghalang aliansian hancur. Senyum ganas terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi hancur dari langit. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berteriak agar pasukannya menyerang. Seketika Dohuang yang diblokir di luar sebelumnya menyerbu masuk ke dalam. Melihat hal ini, Sailin memegang pedang panjang di tangannya. Doki mengalir deras dari tubuhnya. Kemudian ia mengayunkan pedangnya, seketika cahaya pedang seukuran 1000 kaki menebas puluhan Dohuang menjadi dua. Pada saat yang sama, Cailin kemudian berteriak kepada pasukannya, "Serang!" Banyak sosok di dinding berdiri saat teriakan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan pasukan musuh dengan individu kuat dari Sekte Singa Mendalam, hingga pertempuran bergema di seluruh langit. Sementara itu Cailin berkata, "Xiao, aku akan menitipkan Xiao kepadamu, jagalah dia dengan baik." Melihat situasinya, Xiao menghela napas dan mengangguk. Namun meskipun Xiao masih kecil, dia sepertinya merasakan perbedaan di atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah mungilnya dan menggunakan mata berair hitam gelapnya untuk melihat ibunya. Melihat itu Cailin tersenyum lembut dan menepuk kepala Xiao. "Jangan takut Xiao, Mami akan pergi mencarimu sebentar lagi. Patulah." Setelahnya dia menyerahkan Xiao kecil kepada Xiao. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun dia mengatupkan giginya berbalik dan bergegas ke udara. Cailin saat ini berdiri di udara yang kosong. Matanya yang dingin membengkuk ke arah Sitian. Lantas Cailin berkata, "Sitian, apakah kau berani maju menghadapiku?" Seketika suara tawa terbahak-bahak terdengar. "Bagaimana aku bisa menolak undangan kecantikanmu?" Kemudian sebuah pisau emas di tangannya menyala membentuk kelopak bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Saat matanya menatap Cailin, nafsu tiba-tiba bangkit dari perut di bawahnya. Dia bergumam, "Makhluk ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah bernama Xiaoyan itu. Begitu aku mendapatkannya, kecantikan itu akan menjadi milikku." Melihat Sitian, Cailin tidak berkata-kata yang tidak perlu. Sebelum sebuah doki melonjak, pedang panjang berada di genggaman tangannya. Kemudian sosoknya melesat ke arah Sitian seperti kilat. Niat membunuh Cailin begitu kuat, pedang panjangnya menyerang pada sudut berbeda menargetkan titik vital dari Sitian. Di sisi lain, ekspresi Sitian mungkin agak tenang, namun dia menyimpan kehati-hatian. Sosok Cailin tidak sedikit lemah darinya. Seketika pedang emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam. Sementara itu Cailin dan Sitian terlibat dalam pertempuran besar di langit. Area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian kacau. Para ahli dari kedua belah pihak telah maju dan bentrok, dan pertempuran sengit meletus dengan ganas. Sementara itu Tianzun ke-9 yang berada di langit luar medan perang, matanya saat ini acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyumnya dingin muncul di wajahnya. Baginya orang-orang yang mati di sini adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah setelah mereka mati, terlepas ahli kuat maupun yang lemah. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang yang mati, semakin baik pula untuk aula jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan seperti ini jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Sementara itu Xiao yang sedang memeluk Xiao kecil di dinding benteng. Ekspresinya saat ini sangat dingin saat pilar doki beracun menyebar dari tubuhnya yang menghantam ahli dari Sekte Singa Mendalam. Melihat sekelilingnya, hatinya tanpa sadar tenggelam sedikit. Aliansian mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas para ahli mereka jauh lebih rendah daripada ahli Sekte Singa Mendalam. Meskipun mereka mampu memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. "Xiao, kamu harus pergi membawa Xiao kecil. Tempat ini tidak akan bertahan lama." Seruan lembut tiba-tiba terdengar dari samping. Ia mendapati bahwa King Lin yang telah berbicara. Pada saat ini King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa ia kendalikan dengan kekuatan misterius yang dimilikinya. Bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Namun sebuah tawa terdengar. "Kamu berpikir untuk pergi ya? Bagaimana itu bisa begitu mudah?" Sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. Xiao merajut alisnya saat mendapati ahli tersebut adalah ahli Dozun.
Namun sebuah teriakan terdengar dari King Lin. Dosun di bawah 3 bintang, beraninya bertindak sombong di sini. Kemudian para ahli yang dikendalikan menembak keluar pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa elit Dosun musuh. Dia pun berkata, "Shui Xian, cepatlah pergi." Tianhuo Zuze juga muncul di samping Shui Xian ketika King Lin telah bertindak untuk memblokir orang-orang elit Dosun itu. Dia kemudian berbicara dengan suara yang dalam, sementara matanya menatap tajam ke arah kejauhan. Kelompok besar Dosun dari Sekte Singa Mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Yao Tianhuo tidak menunggu Shui Xian setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari tembok. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Dosun elit dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh dibandingkan dengan Sekte Singa Mendalam, mereka masih perlu bertarung. Yao Tianhuo pun kemudian berkata, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia tahu siapa saja orang yang pernah ia temui dengan karakteristik yang sama. Shui Xian sedikit meredup ketika dia melihat adegan ini. Dia kemudian memeluk Xiao Xiao dan mulai buru-buru mundur. Namun dia baru saja akan pergi, tiba-tiba kabut hitam tebal bergegas. Seseorang lelaki tua tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia memancarkan tawa aneh ketika rantai di tangannya dengan kejam melesat ke arah Xiao Xiao kecil yang saat ini berada di pelukan Shui Xian. Seketika Shui Xian menjadi marah ketika dia melihat lelaki tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah pilar doki mematikan rantai itu ke samping. Jari jemarinya ditekan ke tanah dan dia sekali lagi menarik kembali. Namun pada saat akan melarikan diri kembali, sebuah suara terdengar dari arah lain dengan sebuah angin kencang yang dibawanya. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam Shui Xian. Sementara sosok hitam ini menyerang. Orang tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas mendekat. Saat ini kedua serangan yang dilepaskan dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi Shui Xian, yang saat ini mengelilingi dia di dalam serangan. Seketika ekspresi Shui Xian berubah ketika dia dihadapkan dengan serangan gabungan dari 2 bintang elit Dosun. Saat ini sudut matanya melirik Xiao Li yang jaraknya cukup dekat. Dia melemparkan tangannya dan angin lembut mengirimkan Xiao Xiao kecil. Xiao Li, tangkap dia. Pada saat yang sama, doki beracun yang sangat mematikan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ia kemudian menerima serangan gabungan dari 2 elit Dosun tersebut. Tak jauh dari situ, Xiao Li menyadari bahwa Shui Xian dikepung dan diserang. Dia kemudian buru-buru bergerak ketika dia melihat dia melemparkan Xiao Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan dia tiba di belakang Xiao Xiao. Namun, tiba-tiba sosok seperti hantu mencapai sedikit Xiao Xiao ketika Xiao Li baru saja mengeluarkan tangannya untuk meraihnya. Sebuah angin tajam menabrak dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li untuk mengeluarkan seteguk darah, dan sesaat kemudian tubuhnya terbang mundur. Saat ini mata Xiao Li berubah merah ketika dia melihat bahwa orang itu berniat mengambil Xiao Xiao. Seorang pria kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Sementara itu, Sailin yang sedang berjuang melawan si Tian dari kejauhan segera menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Pria tua itu lantas berkata, "Medusa, menyerah dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang lama karena ganas." Tepat ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul jauh dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan dingin tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa ada peringatan sebelumnya. Setelah itu dengan kejam menjepit seperti tang logam. Suara patah tulang terdengar dan seketika leher lelaki itu patah. Seseorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh telah muncul tanpa sadar di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak melemparkan ke samping mayat lelaki tua itu. Setelah itu dia mengulurkan lengannya dan memeluk gadis kecil itu. Suara lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kelapanya dia mempelajari Sailin dan yang lainnya dari kejauhan, yang saat ini tubuhnya tiba-tiba menegang. Suara lembutnya perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Sailin. "Maaf, aku telah kembali sedikit terlambat." Seketika orang-orang pun terkejut. Xiaoyan, saudara ketiga, kepala aliansi. Saat ini banyak orang-orang tercengang melihat pria berpakaian hitam yang muncul di dinding benteng. Sukacita dari orang-orang aliansian tiba-tiba melonjak. Meskipun pemuda itu tampaknya telah dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat dikenal dan sangat familiar bagi semua orang.
Xiaoyan saat ini tersenyum mendengarkan seruan gembira ini. Dia akan berbicara, namun sesaat kemudian sesosok ahli muncul seperti hantu. Angin telapak tangannya yang tajam dengan kejam menghempaskan ke punggung Xiaoyan. Serangan tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Hati-hati! Bang! Sebuah suara terendam muncul saat banyak teriakan terdengar. Wajah semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat ahli dari sekte singa mendalam yang berada di kelas Dozun yang saat ini terbang mundur tanpa alasan apapun. Seketika darah keluar dari mulutnya, bahkan orang tersebut tidak bisa melihat pergerakan serangan dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tidak berbalik setelah melukai ahli sekte singa mendalam. Dia kemudian mengangkat kelapanya dan melihat ke sekelilingnya dan memperhatikan aliansian yang kewalahan. Setelah itu dia dengan lembut melambaikan tangannya. Sebuah energi sangat kuat bergetar dari bumi dan langit yang saat ini meletus dari udara jarak jauh. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya. Saat ini semua orang-orang hadir melihat lusinan sosok berjalan di udara di atas langit. Orang-orang kuat dari aliansian ataupun sekte singa mendalam mendadak tiba-tiba menghembuskan napas di udara dingin ketika lusinan figur ini muncul di atas tembok, karena mereka telah menemukan bahwa itu adalah sebuah kelompok besar dan mereka terdiri dari elit Dozun. Seketika orang-orang pun tercengang. Elit Dozun sama Kanang, Xiaoding, Hai Bodong dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tercengang. Setidaknya pada saat ini ada 30 orang yang hadir. Ada 30 elit Dozun. Line up menakutkan ini mungkin dapat mendominasi faksi di wilayah barat laut. Orang ini sudah beberapa tahun yang lalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Tingkat apa yang sudah dia capai? Sementara itu banyak pasang mata saat mereka melihat pria berpakaian hitam memeluk Xiao Xiao. Beberapa keterkejutan melonjak di hati mereka. Kegembiraan terlintas di raut wajah semua orang karena berhasil lolos dari bencana ini. Mereka masih sadar dengan jelas bahwa sekte singa mendalam itu sangatlah kuat. Namun dengan adanya Xiaoyan, hati mereka menjadi tenang. Pada saat itu suara dari tetua Hu bergema saat dia berkata, "Semuanya, ayo serang. Aku ingin merasakan seberapa kuat Dozun di bagian barat laut benua ini." Dia kemudian melangkah maju melalui udara yang kosong dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan melesat maju. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya tersenyum. Saat wajahnya melihat gadis itu di pelukannya, dia telah menatapnya dengan mata hitam gelap yang besar untuk waktu yang lama. Lantas Xiaoyan pun berkata, "Siapa namamu?" Gadis kecil itu menatap Xiaoyan. Meskipun dia tidak akrab dengan penampilannya, perasaan khusus terkait yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan dia tidak memiliki hati-hati kepada Xiaoyan. Saat ini jawabannya terus terang tapi malu-malu. "Xiao Xiao." Perasaan akrab melonjak di hati Xiaoyan. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Xiao kecil menatap Xiaoyan dengan serius. Sesaat kemudian dengan anggukan, "Apakah kamu adalah ayah?" Kata lembut itu terdengar di telinga Xiaoyan. Perasaannya saat ini melonjak di sekitar tubuhnya seperti banjir. Lantas Xiaoyan berkata, "Anak yang baik." Sesaat kemudian sebuah suara terdengar dari samping. Dia kemudian menoleh dan menyaksikan seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Beberapa kegembiraan melonjak di dalam hatinya. "Akah, Takah, bagaimana kabar kalian berdua?" Saat ini wajah Xiaoli yang semula gelap dan dingin dipenuhi dengan sukacita. Dia dengan kasar menarik Xiaoyan ke pelukannya. Tangannya saat ini dengan paksa menembuk bahu Xiaoyan. "Saudara ketiga, apakah kau baik-baik saja?" Mendengarkan itu Xiaoyan hanya mengangguk. Xiaoding mempelajari Xiaoyan yang sesaat kemudian berkata, "Senang kau saat ini telah kembali. Ini masih belum terlambat." "Haha, kepala aliansi, kau benar-benar telah melakukan peran sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik." Beberapa tokoh lain bergegas saat Xiaoyan mengangguk. Tawa akrab menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dia mengangkat kelapanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Kaisar Es Hai Bodong, Fama, dan Raja Pilkuhe. Sementara itu, sosok merah bergegas di saat Xiaoyan menangkupkan tangannya ke sosok-sosok tua yang akrab ini. Dia kemudian menarik Xiao Xiao ke pelukannya. Setelah itu mata cantiknya terus menyapu tubuh Xiao Xiao kecil. Bahkan takut kecelakaan sedikit pun terjadi kepadanya. Xiaoyan mempelajari wanita yang menyihir ini di depannya. Kelemah lembutan di mata Xiaoyan muncul saat dia dengan lembut memanggil, "Sailin." Sosok cantik Sailin menegang saat dia mendengarkan suara Xiaoyan. Dia akhirnya mengangkat kelapanya. Matanya yang cantik agak rumit ketika dia menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera mengusap kepala Xiao Xiao kecil dan sambil berkata,
Aku pikir kau tidak akan kembali." Suara Sailin mengandung kemarahan, sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama bertahun-tahun ini, dia sebagai seorang wanita tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansian. Dia mengkhawatirkan semua hal ini, dan semua beban ini diserahkan kepadanya oleh pria di depannya. Zhou kemudian menepuk bahu Xiaoyan. Dia berbicara dengan rada rendah ketika dia melihat Sailin. "Saudara ketiga, ipar perempuan mengalami kesulitan selama tahun-tahun ini. Seharusnya kamu jangan mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakak laki-lakimu akan menjadi yang pertama menentang."